Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan kami dari mahasiswa KKNT Universitas Trunojoyo Madura akan menjelaskan materi ekonomi untuk kelas 10 SMA atau MA mengenai permintaan dan penawaran. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini antara lain yang pertama yaitu definisi dan faktor dari permintaan dan penawaran, kemudian yang kedua ada fungsi, dan yang terakhir ada hukum dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Jadi pokok bahasan yang pertama yaitu ada definisi dan faktor. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran? Kita bahas satu-satu ya. Permintaan atau penawaran adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi sederhananya permintaan itu adalah keinginan kita untuk membeli suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan penawaran itu atau supply adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Nah, sederhananya untuk penawaran ini adalah suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen yang siap diperjualbelikan atau ditawarkan kepada kita sebagai konsumen. Seperti itu. Nah, pokok bahasan selanjutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu ya faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Nah, jadi tinggi rendahnya harga suatu barang itu akan mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Biasanya nih adik-adik sekalian, kalau harga barang rendah pasti kalian berlomba-lombakan untuk membelinya. Selanjutnya yang kedua ada barang substitusi dan barang komplementer. Apa sih barang substitusi dan komplementer itu? Oke, kita bahas satu-satu lagi dulu ya. Untuk barang substitusi artinya adalah barang pengganti, contohnya laptop dan HP. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya laptop untuk mengerjakan tugas, sebagai gantinya kalian bisa kan menggunakan HP Android kalian. Nah, contoh yang kedua ada kopi dan teh. Nah, kalau kalian tidak suka kopi, kalian bisa minum teh sebagai gantinya. Kemudian pengertian dari barang komplementer. Jadi barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Contohnya HP, ada charger sebagai barang pelengkapnya. Kemudian ada kopi dan gula sebagai barang pelengkapnya. Nah, kemudian apa sih hubungannya antara barang tersebut dengan permintaan? Jadi apabila barang substitusi atau komplementer naik, maka akan berpengaruh tuh terhadap permintaan suatu barang. Misalnya harga kopi naik, maka orang cenderung akan memilih teh untuk mengganti minumannya, sehingga permintaan terhadap kopi turun, begitu sebaliknya. Faktor yang ketiga ada tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini akan menunjukkan daya beli konsumennya. Jadi, semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin meningkat pula permintaan terhadap suatu barang. Karena mereka kan pegang duit, jadi mereka pasti akan selalu membeli, seperti itu. Faktor yang keempat ada selera. Selera atau kebiasaan masyarakat juga akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat juga. Contohnya, gamis syar'i sedang menjadi tren sekarang. Akibatnya jumlah permintaan terhadap model gamis syar'i cenderung meningkat. Kemudian faktor yang kelima ada jumlah penduduk. Nah, semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi pula permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Faktor yang terakhir yaitu prediksi konsumen tentang kondisi pada masa yang akan datang. Nah, bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, maka lebih baik membeli barang itu sekarang sehingga mendorong untuk membeli lebih banyak saat ini untuk menghemat belanja di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi faktor yang mempengaruhi penawaran ini berkaitan dengan kegiatan dari produsen. Nah, yang pertama yaitu ada
ketersediaan sumber daya. Jadi dengan adanya sumber daya, tidak terbatasnya sumber daya, maka akan menyebabkan produksi pada suatu perusahaan itu akan semakin efisien. Nah, sehingga bisa menawarkan jumlah atau barang yang lebih banyak. Kemudian yang kedua ada kemajuan teknologi. Jadi semakin tinggi atau meningkatnya teknologi, maka akan semakin menunjang tingkat operasional pada suatu perusahaan, sehingga akan semakin banyak pula jumlah yang diproduksi dan barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Kemudian yang ketiga ada pajak. Jadi pajak itu merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk, akan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak ke suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang sehingga penawaran barang juga akan semakin berkurang. Seperti itu. Selanjutnya ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan. Yang kelima ada biaya produksi. Jadi biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Apabila biaya-biaya produksi itu meningkat atau tinggi, maka harga barang-barang yang diproduksi akan semakin tinggi pula. Akibatnya produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya yang terakhir ada jumlah penjual atau produsen. Nah, jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil rambut palsu, maka penawaran rambut palsu di daerah tersebut akan semakin tinggi juga. Selanjutnya yaitu fungsi demand dan supply. Nah, untuk fungsi permintaan atau demand yaitu QD sama dengan FPD. Nah, untuk fungsi penawaran yaitu QS sama dengan FPS. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama yaitu contoh soal demand atau permintaan. Nah, pada soal ini diketahui fungsi permintaannya yaitu QD sama dengan min 2P ditambah 35. Berapakah jumlah permintaan jika harga diketahui 3? Nah, maka kita masukkan fungsi yang tadi. Dan untuk harga atau P yaitu sama dengan 3. Maka jawabannya QD sama dengan min 2 dikali 3 ditambah 35 yang menghasilkan 29. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal supply atau penawaran. Nah, diketahui di fungsi supply ini QS sama dengan 5P dikurang 5 dengan harga 5. Nah, maka jawabannya yaitu QD sama dengan 5 dikali 5 karena harganya 5 dikurangi 5, maka dihasilkan 20. Nah, untuk selanjutnya yaitu hukum demand dan supply. Nah, untuk yang pertama hukum permintaan. Di hukum permintaan ini menyatakan bahwa harga dan jumlah barang itu berbanding terbalik. Artinya begini, jika harga naik, maka barang yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Dengan syarat ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap konstan. Maka permintaan akan barang tersebut meningkat secara signifikan. Karena hal ini, maka tidak heran jika fungsi permintaan bentuknya akan selalu negatif. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Nah, pada hukum penawaran ini menyatakan bahwa hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan positif. Artinya, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga naik. Demikian sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga turun. Dengan syarat ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap konstan. Nah, karena inilah mengapa fungsi penawaran akan selalu berbentuk positif. Nah, selanjutnya yaitu grafik. Yang pertama yaitu grafik demand atau grafik permintaan. Nah, untuk sumbu Y yaitu P atau harga dan pada sumbu X yaitu Q atau kuantitas. Nah, untuk kriteria grafik permintaan ini sendiri yaitu berslope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah.
di mana apabila harga barang naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Sedangkan apabila harga barang turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Selanjutnya yaitu grafik supply atau grafik penawaran. Nah, sama seperti grafik permintaan, pada sumbu X, grafik penawaran yaitu Q atau kuantitas, dan pada sumbu Y adalah P atau harga. Nah, kriteria dari grafik penawaran ini sendiri yaitu berslope positif atau bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Di mana jika harga barang dan jasa naik, maka kuantitas yang ditawarkan pun juga naik. Dan ketika harga barang dan jasa turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan turun. Hal tersebut menjadi alasan mengapa pada grafik penawaran ini selalu bersifat positif. Selanjutnya yaitu grafik equilibrium. Nah, sebelumnya apa sih equilibrium itu? Equilibrium adalah kondisi ketika terjadi titik temu antara permintaan dengan penawaran atau keseimbangan. Nah, dalam hal ini equilibrium dilambangkan dengan E. Nah, pada equilibrium ini tercapai ketika terjadi kesepakatan harga dan kuantitas antara penjual dan pembeli, tidak kurang maupun tidak lebih. Artinya, pada saat titik seimbang ini, harga maupun kuantitas itu telah disepakati oleh penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan yang mereka sepakati. Sekian dari kami dan terima kasih ya adik-adik, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.